Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan jalla sya'nuhu fi ayatin ukhra. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan jalla wa 'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah ad-dhalalatu ahluha finnar a'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita memasuki pertemuan kita yang ke-13 dalam membahas kitab Manhajus Salikin li fadilati Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Dan insyaallah di malam hari ini kita akan membahas bab yang baru. Kata beliau, babu nawaqidil wudu, bab pembahasan berkaitan seputar pembatal-pembatal wudu. Telah kita ketahui bersama bahwa wudu itu adalah salah satu syarat sahnya salat. Tidak akan diterima salat seorang kalau dia berhadas sampai dia berwudu. Di dalam riwayat Nabi SAW menyebutkan, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian jika salah seorang di antara kalian berhadas sampai mereka berwudu. Kalau mereka berhadas, maka salatnya tidak diterima kecuali harus berwudu. Ini untuk orang-orang yang mereka berhadas kecil. Adapun jika mereka berhadas besar, maka diwajibkan untuk mandi yang dikenal dengan ghuslul janabah atau mandi junub. Bahasa kita mandi wajib menyebutnya. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Jadi di poin pembahasan kita di malam hari ini, Syekh akan memperkenalkan kepada kita beberapa perkara tentang pembatal wudu. Nah, perlu diketahui bahwa pembatal wudu ini terbagi menjadi dua. Ini perlu dicatat ini. Ada pembatal wudu yang disepakati oleh para ulama, tidak ada silang pendapat. Sepakat para ulama, dia adalah pembatal wudu. Seperti contohnya seorang yang buang air besar, demikian pula orang yang buang air kecil, demikian pula orang yang buang angin dari dubur. Ya, kenapa saya bilang dari dubur? Karena ada orang yang buang angin dari qubul, dari kemaluan depan. Nanti akan kita bahas pembahasannya. Jadi hal-hal yang saya sebutkan barusan itu disepakati oleh para ulama sebagai sesuatu yang membatalkan wudu, tidak ada silang pendapat. Kemudian yang kedua, dari pembagian pembatal wudu ini ada hal-hal yang dia dihukumi sebagai sesuatu yang tidak membatalkan wudu. Tapi sebagian ulama menganggapnya sebagai sesuatu yang membatalkan wudu. Maka perlu kita ketahui, pembagian yang kedua ini adalah pembagian yang bukan merupakan kesepakatan, tetapi ada silang pendapat di kalangan ulama.
Ini banyak sekali hal-hal yang disebutkan di dalam pembahasan fikih, ikhtilaf al-fuqaha al-ulama. Para ulama ahli fikih silang pendapat tentang hukumnya, apakah dia membatalkan wudu atau tidak. Yang benarnya jamaah sekalian dimulaikan oleh Allah Azza wa Jalla, suatu hal dikatakan membatalkan wudu jika ada dalil khusus yang menjelaskan bahwa dia membatalkan wudu. Jika tidak ada dalil khusus yang menjelaskan dia membatalkan wudu, maka pada hukum asalnya dia tidak membatalkan wudu. Paham ini ya? Ini ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Jadi dalam dua hal ini yang mesti kita pahami supaya tidak bingung. Yang pertama, ada yang disepakati, ada yang merupakan silang pendapat. Silang pendapat ini apa yang harus kita tempuh? Silang pendapat ini kita harus menempuh pendapat yang lebih dikuatkan oleh para ulama yang mu'tabar. Karena ulama itu banyak. Dan yang kita kuatkan adalah pendapat ulama-ulama yang mu'tabar. Mu'tabar itu artinya ulama yang dikuatkan. Ulama yang mereka bisa dikategorikan keilmuan dan pendapat itu banyak dikuatkan oleh para ulama yang semisal. Dalam artian mayoritas di kalangan para ulama. Kebanyakan. Ini jemaah sekalian dimulaikan Allah Azza wa Jalla. Apa saja itu yang merupakan nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu? Kata beliau di poin yang ke-38, wahia, di antaranya adalah kata beliau al-awwal, di sini akan sebutkan 8 poin pembatal wudu. Yang pertama kata beliau al-khariju minas sabilaini mutlaqan. Al-khariju minas sabilaini mutlaqan. Yang pertama al-kharij. Al-kharij itu artinya sesuatu yang keluar. Minas sabilain, dari dua jalan. Sabil artinya jalan. Kalau dua jalan, sabilani. Kemudian dalam posisi majrur menjadi sabilaini. Al-khariju minas sabilaini, yaitu yang keluar dari dua jalur. Dari dua jalan, maksudnya dua jalur. Mutlaqan, secara mutlak. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di berpendapat, seluruh atau segala sesuatu yang keluar dari dua jalur, maka dia membatalkan wudu mutlaqan. Kalau disebut mutlak, semuanya. Ini pendapat beliau rahimahullahu ta'ala. Tapi pendapat ini kurang tepat jemaah sekalian dimulakan Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena kalau kita sebut seluruh yang keluar dari dua jalur itu membatalkan wudu, maka itu artinya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ya, bertentangan dengan dalil-dalil yang lain. Ya. Karena tadi kita sebutkan bahwa pembatal wudu itu ada yang disepakati, ada yang merupakan silang pendapat di kalangan para ulama. Maka pada hukum asalnya sesuatu itu tidak dikatakan sebagai sesuatu yang membatalkan wudu jika ada dalil khusus yang menyebutkan bahwa itu membatalkan wudu. Jika tidak ada, maka kembali pada hukum asalnya, seorang yang telah berwudu dia suci. Kecuali dalil khusus yang menyebutkan. Kalau tidak ada, dia dihukumi sebagai suci karena dia telah berwudu. Adapun yang disebut dengan as-sabilain, dua jalur, maksudnya adalah qubul dan dubur. Kemaluan depan dan kemaluan belakang. Ini bertolak belakang jemaah sekalian dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti contoh yang disebutkan oleh para ulama. Ya. Kalau kita katakan bahwa yang keluar dari dua jalur itu membatalkan wudu semuanya, ini keliru. Dan ini kurang tepat, bertentangan dengan dalil-dalil yang lain. Coba lihat tentang permasalahan, ya, seorang wanita. Seorang wanita ini memiliki kebiasaan keluar cairan putih dari kemaluannya. Ini apakah dihukumi sebagai pembatal wudu? Jawabannya tidak. Ini disebutkan oleh para ulama. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang terus-menerus keluar dan sulit untuk wanita mengontrol itu. Bagaimana kalau misalnya ada wanita yang sering keluar cairan putih dari kemaluannya, setiap yang keluar maka batal. Kalau kita pakai kaidah yang dipakai oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, setiap yang keluar apapun itu, karena beliau menyebutnya secara mutlak. Mutlak itu kan berarti keseluruhan. Maka ini bertentangan jemaah sekalian dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla. Termasuk juga di dalamnya tentang seorang wanita yang baru melahirkan. Ya. Maka kebiasaan wanita yang baru melahirkan itu, mereka buang angin, tetapi dari kubul, dari bagian depan, bukan dari bagian belakang. Apakah ini membatalkan wudu? Jawabannya tidak membatalkan wudu. Karena tidak ada dalil dari Nabi SAW yang menyebutkan itu membatalkan wudu.
Jadi pada hukum asalnya demikian. Dan banyak lagi hal-hal yang lain yang berkaitan dengan ini. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu taala. Baik. Ini tentang berkaitan dengan yang keluar. Kemudian kalau misalnya yang keluar adalah batu. Nah, ini para ulama merinci. Kalau yang keluar adalah batu, ya, maka dirinci. Yang pertama, jika yang keluar adalah batu, batu utuh tanpa bercampur dengan apa-apa, maka dia tidak membatalkan wudu. Tapi jika yang keluar adalah batu yang bercampur dan dilumuri dengan kotoran, najis, maka itu membatalkan wudu. Bukan karena batunya, tetapi yang membatalkan wudu itu karena sesuatu yang mengikuti batu tersebut. Demikian pula kalau yang keluar rambut. Ini banyak sekali, ma'asyiral muslimin azakumullah. Ya, dari mana itu batu keluar itu? Dari mana rambut? Ya bisa saja. Gunting pun bisa. Pisau pun bisa. Nah, tidak bisa. Nah, tentunya ada orang-orang yang seperti ini, orang yang terkena sihir, semua bisa keluar dari perutnya. Ya. Sakit lama. Kemudian ketika sakit, diperiksa ke dokter, ketika di ronsen, kelihatan ada gunting di dalam. Dari mana masuk gunting? Ternyata sihir. Ini ma'asyiral muslimin azakumullah. Jadi, kalau kita berbicara tentang hukum fikihnya, tidak semua yang keluar itu dikatakan sebagai pembatal wudu. Sampai ada dalil khusus yang menyebutkan itu. Kalau buang air besar ada dalil khusus. Buang air kecil ada dalil khusus. Adapun yang tidak disebutkan dalil khusus tentang bahwa dia membatalkan wudu, maka pada hukum asalnya itu tidak membatalkan wudu. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin azakumullah. Jadi tentang al-khariju minas sabilain, ini ada silang pendapat di kalangan ulama. Ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ada berpendapat Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau berpendapat semua mutlak, apapun itu, mau yang keluar batu, mau yang keluar benda cair, benda padat, mau yang keluar benda gas, semua. Ini menurut beliau. Ini adalah masalah fikih ya. Kita bisa menguatkan yang mana dalil-dalil yang lebih kuat ya tentang permasalahan ini. Kemudian yang kedua, dari nawaqidul wudu, pembatal wudu, yaitu waddamul katsir wa nahwuhu, yaitu darah dalam jumlah yang banyak dan yang semisalnya. Darah dalam jumlah yang banyak dan yang semisalnya. Ini dapat membatalkan wudu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Kalimat wa nahwuhu dan yang semisalnya maksudnya yang semisal dengan darah, nanah misalnya, ya, atau apa saja yang semisal dengan itu. Ini disebutkan oleh beliau membatalkan wudu. Tapi ini juga ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ma'asyiral muslimin azakumullah. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, ya, di dalam kitab Al-Mukhtarat Al-Jalilah, beliau mengatakan as-sahih anna ad-dama wal qai'a wa nahwahuma la yanqudul wudu. Wal aslu la yanqudul wudu qaliluha wala kathiruha. Li'annahu lam yarid dalilun bayyinun an naqdil wudu'i biha wal aslu baqa'ut taharah. Wal aslu baqa'ut taharah. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan yang benarnya tentang permasalahan darah, muntah dan yang semisalnya. Ini disamakan. Darah, muntah, nanah. Kalau itu keluar, apakah membatalkan wudu atau tidak? Kata beliau, pendapat yang paling benar dalam masalah silang pendapat ini, bahwa dia tidak membatalkan wudu, baik sedikit ataupun banyak. Mungkin kita sudah berwudu, tiba-tiba di jalan, ya nggak sengaja terinjak paku, berdarah kaki. Apakah wudu batal? Jawabnya tidak. Qaliluha wala kathiruha. Baik banyak ataupun sedikit, baik sedikit ataupun banyak, itu tidak membatalkan wudu. Demikian pula al-qai. Al-qai itu muntah. Apakah muntah membatalkan wudu? Jawabannya muntah tidak membatalkan wudu. Walaupun ada silang pendapat di kalangan para ulama, sebagian ulama mengatakan muntah itu membatalkan wudu karena dia sudah menyatu di dalam perut dan bercampur dengan segala jenis, ya, hal-hal yang terkait di dalam perut, maka tidak bisa dipastikan apakah dia tetap suci ataukah dia sudah bercampur dengan benda-benda najis. Ini ma'asyiral muslimin azakumullah. Jadi pendapat yang benarnya, muntah, darah, nanah dan yang semisalnya itu tidak membatalkan wudu, banyak atau sedikit. Kalau kita bertanya kenapa tidak batal, jawabannya
Karena lam yarid dalilun bayyin ala naqdil wudu'i biha. Karena tidak ada sama sekali dalil yang jelas yang menyebutkan bahwa itu membatalkan wudu. Jadi kembali kepada kaidah asal, segala sesuatu itu dihukumi suci tanpa disebutkan bahwa dia najis sampai ada dalil khusus yang menyebutkan bahwa dia membatalkan wudu. Wal aslu baqa'ut taharah. Maka pada hukum asalnya kata Syekh, sesuatu itu dihukumi sebagai suci. Jadi jelas ya, tentang masalah darah ini juga silang pendapat di kalangan ulama. Jadi kalau kita dengar ada pendapat sebagian ulama mazhab yang berpendapat bahwa darah itu najis, ya tafadhalu, silahkan, itu pendapat kalian. Ya, adapun kita berpendapat tidak ada hukum, tidak ada hadis khusus penjelasan tentang penyebutan bahwa darah, muntah, nanah dan najis dan hal-hal yang lain itu adalah najis. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, min nawaqidil wudu, di antara hal-hal yang termasuk an-nawaqidul wudu, hal-hal yang berkaitan dengan pembatal wudu, wa zawalul aqli binaumin au ghairih, yaitu hilangnya akal binaumin karena tidur au ghairih, atau yang selainnya. Penyebab hilang akal kan banyak, bukan cuma tidur. Apalagi hilangnya akal? Pingsan. Apalagi hilangnya akal? Gila. Gila 1 menit, habis itu sadar. Ada nggak? Ada. Gila sesaat. Ya kan? Atau orang yang kemasukan syaitan. Itu kan nggak sadar. Tapi itu hanya beberapa menit saja. Ya. Bukan selalu seperti itu. Maka zawalul aqli binaumin au ghairihi, atau yang selainnya, hilangnya akal karena tidur atau karena selainnya, yang penting hilang akal, maka itu membatalkan wudu. Itu membatalkan wudu. Nah, tentunya dalam masalah yang ketiga dari pembatal wudu yang beliau sebutkan ini juga ada silang pendapat di kalangan para ulama. Di antara para ulama merinci dengan rincian-rincian. Ya. Sebagian ulama mengatakan yang pertama mutlak, kalau tidur batal. Kenapa? Karena pada hakikatnya orang kalau tidur biasanya mereka sering buang angin. Nah, orang buang angin itu paling seringnya saat tidur. Makanya batal. Yang kedua, para ulama mengatakan tidak semua tidur itu membatalkan wudu. Kenapa? Karena disebutkan di dalam riwayat bahwa ketika sholat Isya, Nabi SAW ditunggu oleh para sahabat dalam waktu yang lama. Sampai kata para sahabat yang lain, di antara kami ada yang mendengkur, ngorok maksudnya. Di antara kami ada yang dagunya sudah menyatu dengan dada, sudah menempel dengan dada, dagunya menempel dengan bagian dada. Itu artinya apa? Mereka tidur, tapi dalam keadaan duduk. Begitu Nabi SAW datang, apakah mereka yang tidur-tidur dan sambil ngorok ini, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka berwudu? Jawabnya tidak. Mereka berdiri dan langsung melakukan sholat. Andai kata tidur dalam artian semua tidur dikatakan membatalkan wudu, maka para sahabat pasti lebih bersemangat untuk ibadah wudu dibandingkan kita. Tapi para sahabat tidak berwudu, menunjukkan itu tidak membatalkan wudu. Ya, sebagian ulama ada yang mengatakan kalau tidur duduk itu tidak membatalkan wudu. Nanti kalau tidur berbaring baru membatalkan wudu. Sebagian ulama lagi mengatakan mau baring mau duduk, kalau dia tidurnya tidak pulas tidak batal. Inilah pendapat yang paling kuat. Mau tidur, mau dalam keadaan duduk ataupun berbaring, maka jika seorang tidur dalam keadaan belum hilang akalnya itu maksudnya jemaah, ya, kalau ada orang berbicara dia masih dengar, kalau ada orang yang bergerak sedikit dia langsung segera seperti terjaga, ya. Adapun orang yang dikatakan tidur hilang akal, ada petasan diledakkan di samping telinganya pun nggak bangun. Nah, ini namanya nggak sadar kalau seperti ini. Itulah yang membatalkan wudu. Jadi kenapa ilahnya tidur itu bisa membatalkan wudu, jemaah? Tadi yang saya sebutkan. Karena kita nggak tahu. Terkadang orang tidur itu nggak sadar, dia memegang kemaluan, ya. Dan kemaluan itu terkadang najisnya keluar, kadang tidak. Demikian pula terkadang orang yang tidur itu paling sering buang angin, sehingga ya para ulama berpendapat ya untuk dia lebih bagus untuk berwudu. Maka yang lebih dianjurkan bagi kita, jika kita tidur, jika memang tidak memberatkan, berwudulah. Jika memang tidak memberatkan. Apalagi sudah dipastikan kita ini orangnya terlalu capek. Kalau tidur 1 kali nggak bisa dipastikan apakah kita tidur ngorok atau tidak. Ada juga orang terlalu capek, tidur duduk pun hilang akalnya. Ya, ada orang sholat Jumat, khotibnya ceramah, mungkin terlalu
terlalu mendayu-dayu suara penceramah ya. Akhirnya merasa didongengkan, dia tidur dia. Gak sadar dia bangun, orang sudah pulang semua. Nggak ikut sholat. Nah, ini parah juga, ini nggak dibangunkan. Tapi biasanya dibangunkan ya, dibangunkan. Tapi kalau misalnya kejadian lah nggak dibangunkan, dalam keadaan duduk dia tidur, bukan baring, duduk, tapi nggak sadar. Apakah batal wudhunya? Jawabannya itu membatalkan wudhu karena hilang akalnya. Jadi nggak ada patokan antara duduk dan baring. Intinya seorang itu hilang akalnya dan nggak sadarkan diri dengan itu, maka itu membatalkan wudhu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian poin yang keempat, jemaah sekalian dimulaikan oleh Allah dari pembatal-pembatal wudhu, aklul lahmil jazur, yaitu memakan daging al-jazur. Al-jazur itu bimakna al-ibil, yaitu unta. Ya, memakan daging unta. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah, berkaitan dengan memakan daging unta, ini ada hadis khusus di dalam Sahih Muslim. Bahwa Nabi SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, apa kata dia? Ana tawaddau min luhumil ibil. Ya Rasulullah, apakah kami harus berwudu kalau kami makan daging unta? Kata Nabi, na'am, iya, kalian harus berwudu. Ucapan Nabi na'am dengan pertanyaan apakah kami harus berwudu, kata Nabi na'am, berarti itu adalah bukti pembatalan wudu orang yang makan daging unta. Ya. Wallahu a'lam, apa hikmahnya kenapa makan daging unta itu membatalkan wudu? Sebagian ulama ada yang menyebutkan beberapa alasan, tetapi hikmahnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Bagi seorang muslim, ya, ketika dia mendengarkan dari syariat, baik itu datang dari Al-Qur'an, dari Allah Azza wa Jalla, atau dari Nabi SAW berkaitan dengan hadis-hadis hukum yang telah ditetapkan oleh Nabi, maka mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, tanpa protes dan mencari tahu apa yang ada di belakang itu. Kenapa bisa memakan daging unta itu membatalkan wudu? Kenapa dan kenapa? Itu adalah hikmah Allah Azza wa Jalla. Kita tidak disibukkan untuk mencari apa hikmah belakang itu. Intinya seorang yang hatinya benar, beriman kepada Allah Azza wa Jalla, apapun yang Allah tetapkan, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Baik, ini yang keempat, memakan daging unta. Sekarang pertanyaannya, kalau unta itu dimasak dengan masakan yang berkuah, ya, bagaimana kalau kita hanya mencicipi kuahnya saja? Apakah membatalkan wudu? Para ulama membahas tentang permasalahan ini. Kata para ulama, tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena yang disebutkan sebagai pembatal wudu adalah daging untanya. Adapun kalau dia dimasak dengan masakan yang berkuah, kuahnya tidak membatalkan wudu. Oh Ustaz, berarti kalau orang masih masak kari babi, babinya aja Ustaz yang haram, kuahnya halal. Jawabannya beda aja, nggak bisa disamakan. Yang pertama, unta itu halal, babi haram, sudah berbeda, mana bisa disamakan. Yang kedua, memang babi secara penelitian, nggak usah secara agama, secara penelitian dunia saja, kedokteran, memang dia mengandung unsur-unsur penyakit. Sebelum ada mikroskop dunia kedokteran yang menerawang itu, ya, bahwa dia penuh dengan virus dan kuman, Islam telah berlalu dan telah dahulu sebelum adanya alat-alat canggih yang bisa menerawang, ya, hal-hal yang mematikan dalam virus babi itu. Jadi Nabi SAW itu benar-benar Nabi dari segi apa? Beliau tahu bahwa babi itu diharamkan karena memang mengandung unsur-unsur penyakit. Belum ada itu kedokteran, ya, belum ada ilmu kedokteran, tapi Islam telah mengharamkan itu. Inilah bentuk penjagaan agama Islam untuk pemeluknya, dan rahmat Allah Azza wa Jalla untuk menjadikan kita semua, ya, menjadi orang yang menjauhi segala jenis bentuk mara bahaya. Baik, jadi nggak bisa disamakan ya. Dalam permasalahan unta saja, nggak bisa disamakan dengan yang lain. Berikutnya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah, yang kelima dari pembatal wudu yaitu massul mar'ati bisyahwat. Khusus untuk laki-laki, menyentuh wanita dengan syahwat. Menyentuh wanita dengan syahwat. Ini ada dari ranah silang pendapat di kalangan para ulama tentang permasalahan menyentuh wanita. Menyentuh wanita dengan syahwat ini biasa terjadi dan dilakukan oleh sebagian di antara kita. Bahkan di zaman Nabi, Rasulullah pun menyentuh istrinya. Dalam sebuah riwayat disebutkan, ya, Nabi SAW beliau sholat di rumah, dan rumahnya Nabi itu sempit. Di situ orang tidur, di situ orang sholat, di situ orang duduk-duduk, di situ semua. Artinya kalau ada orang yang sholat ya di tempat tidur itu. Maka Nabi SAW pernah sholat malam, begitu beliau mau turun sujud, beliau cubit kaki Aisyah. Kenapa dicubit? Supaya geser.
supaya pindah. Nabi mau sujud, ada kaki, ya kan? Digeser, disentuh Nabi, sentuh. Bagaimana caranya dicubit nggak sentuh? Ya kan? Disentuh Nabi. Apakah wudhu Nabi batal saat sholat? Jawabnya tidak. Sudah? Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nabi SAW dalam beberapa riwayat disebutkan ketika beliau meninggalkan istrinya di rumah, ya, yuqabbilu ba'dha azwajihi. Nabi SAW mencium sebagian istrinya. Kalau setiap beliau mau pergi, beliau mencium. Dan kebiasaannya Nabi itu jamaah, keluar dalam keadaan sudah bertoharoh, sudah suci. Beliau nggak pernah keluar dalam keadaan najis. Beliau keluar rumah dalam keadaan suci. Dan beliau SAW ketika meninggalkan istri-istrinya, beliau mencium sebagian di antara mereka. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa itu tidak membatalkan wudhu. Ada di antara para ulama yang menyebutkan bahwa menyentuh wanita membatalkan wudhu. Nah, inilah yang banyak terjadi di masyarakat kita. Ya, ini banyak sekali terjadi di masyarakat kita. Bahkan sampai dijadikan permainan jamaah. Suaminya udah wudhu, datang istrinya, sentuh lagi, wudhu lagi suaminya, sabar kata dia. Ya, pergi lagi dia wudhu, sentuh lagi, sabar. Akhirnya nggak ke masjid suaminya. Kenapa? Sudah pulang orang, disentuh terus sama istrinya. Yang jadi permainan jamaah sekalian dimulaikan Allah Azza wa Jalla. Apa landasan orang? Kenapa ada yang menyebutkan bahwa menyentuh wanita itu membatalkan wudhu? Landasannya adalah ayat dalam Al-Quran. Landasannya adalah ayat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan rentetan pembatal-pembatal wudhu. Di antara rentetan itu Allah sebutkan aula mastumun nisa. Atau kalian menyentuh wanita, kata Allah. Di antara rentetan pembatal wudhu dalam Quran, Allah mengatakan aula mastumun nisa, yaitu kalian para lelaki menyentuh wanita. Maksudnya an-nisa, istri kalian. Kalau menyentuh istri orang ya jelas ini batal wudhu atau tidak? Hah? Menyentuh istri orang, sudah berwudhu kita, tiba-tiba datang anak gadis orang, ya, dia sentuh misalnya, batal wudhu atau tidak? Hah? Bukan batal wudhu pembahasannya, ini masalah dosanya ini. Dosa menyentuh yang bukan mahram. Ini istri, menyentuh istri. Kalau kita berpendapat seperti pendapat ulama-ulama Zahiriyah, maka mereka berpendapat menyentuh wanita itu langsung batal wudhu tanpa ada rincian. Kenapa? Karena memang dalam ayat secara zahir menyebutkan atau kalian menyentuh wanita, itu batal wudhu kata Allah. Itu kan secara zahir. Bagaimana kalau kita membaca tafsir-tafsir ulama? Bagaimana kalau kita lihat hadis-hadis Nabi SAW? Makanya itulah kesesatnya kelompok Qur'aniyun, karena mereka hanya beramal dengan Quran. Adapun hadis mereka tolak. Ini kelompok ingkarus sunnah. Qur'aniyun yang pakai Quran saja, hadis kami nggak pakai, kata mereka. Sepakat ulama, mereka kafir, murtad, keluar dari agama, walaupun KTP-nya Islam. Nah, KTP itu penetapan muslim atau tidak hanya sekedar penulisan saja. Bukan dengan ikrar dan sebenarnya dia seorang muslim. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Enggak bisa kita pahami Quran secara zahir. Kita harus membaca apa tafsir-tafsirnya, bagaimana asbabul wurudnya, asbabun nuzulnya kalau dalam Al-Qur'an. Bagaimana penyamaan, penyetaraan, pengamalan suatu hukum dalam Quran dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mesti kita lihat. Ternyata penafsiran dari para ulama, aula mastumun nisa, kata para ulama di antaranya para sahabat menafsirkan lamastumun nisa, menyentuh wanita, itu artinya jama'tumun nisa, menjimai wanita. Jadi yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di di poin yang poin yang kelima, pembatal wudhu yang kelima adalah masul mar'ah bisyahwat, menyentuh wanita dengan syahwat. Adapun menyentuh wanita tidak dengan syahwat, maka itu tidak membatalkan wudhu. Dan dengan syahwat yang diinginkan pun jima, bukan dengan itu. Kalau orang mencium istrinya, mencium dengan syahwat atau tidak? Hah? Sebelum sholat dia cium istrinya baru pergi ke masjid. Mencium itu sebagian termasuk syahwat atau tidak? Ya, orang mencium pakai syahwat atau tidak? Ya, beda-beda orang. Ya kan? Beda-beda orang, disesuaikan dengan apa? Dengan umur. Nah, bukan dengan umur ya, karena nggak ada bedanya. Orang tua sama anak muda sama aja. Bedanya anak muda masih kuat, orang tua sudah nggak mampu. Tapi masalah syahwat sama saja, nggak ada bedanya. Ya kan? Seperti itu. Ini jamaah sekalian. Maksudnya apa? Jama'tumun nisa. Jadi yang membatalkan wudhu kalau jima. Kalau jima dalam artian berhubungan suami istri, baru membatalkan wudhu. Adapun selain itu maka tidak. Ini poin yang kelima. Kemudian poin yang keenam, yaitu masul farji, menyentuh kemaluan.
Menyentuh kemaluan ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ini banyak sekali rincian dalam masalah menyentuh kemaluan. Pendapat pertama menyebutkan menyentuh kemaluan mutlak, semuanya membatalkan wudu. Berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan, "Man massad dzakarahu falyatawadda." Barang siapa di antara kalian yang menyentuh kemaluan, hendaknya dia berwudu. Nabi sebut siapa yang menyentuh kemaluan, umum kalimatnya, menyentuh bagaimanapun caranya. Mau pakai pelapis kah, mau tidak pakai pelapis kah, mau langsung tangan kah atau pakai penghalang, semuanya. Mau dengan syahwat atau tidak, semuanya batal. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua menyebutkan tidak batal jika dia dilapisi dengan sesuatu. Ya, dilapisi dengan sesuatu. Apa dalil mereka? Dalil mereka adalah hadis sahabat Nabi SAW bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, bagaimana tentang ini? Bagaimana tentang ini?" Dia tanyakan tentang berapa perkara. Maka terakhir dia bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana tentang menyentuh kemaluan?" Kata Nabi SAW, "Apakah dia membatalkan wudu?" Kata sahabat ini, kata Nabi, "Tidak. Innama huwa bid'un minka." Kata Nabi, sesungguhnya kemaluan itu bagian anggota tubuh sama seperti anggota tubuh yang lain untukmu. Jadi kemaluan disamakan dengan anggota tubuh yang lain. Kalau kita sentuh telinga batal wudu? Tidak. Kalau kita sentuh dada kita batal wudu? Tidak. Kalau kita sentuh rambut kita batal wudu? Tidak. Demikian kalau kita menyentuh kemaluan, tidak membatalkan wudu. Kata para ulama, ya, menyentuh langsung saja itu tidak membatalkan wudu karena Nabi mengatakan itu bagian anggota tubuh yang lain. Ya, sama dengan anggota tubuh yang lain. Jadi dalil yang digunakan oleh para ulama yang mengatakan bahwa apalagi kalau pakai pengalas, maka itu tentu tidak batal. Ya, tentu tidak batal. Kemudian ada pendapat yang lain, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, para ulama mengatakan ada orang yang menyentuh dengan syahwat, ada yang menyentuh tidak dengan syahwat. Ada orang yang kalau tersentuh kemaluannya langsung naik syahwatnya. Ya kan? Ada orang yang tidak seperti itu. Maka ini yang lebih afdolnya jika kita menyentuh tanpa pelapis, disunahkan untuk mencuci, ya, membersihkan tangan karena pada kemaluan itu kita tidak tahu, ya, kotoran apa dan virus apa yang ada di situ. Karena memang kemaluan itu adalah sesuatu yang memang tempat keluarnya kotoran. Nah, kita tidak terkadang keluar dengan terasa, kadang keluar dengan tidak terasa. Makanya ketika ada sahabat ketika ada orang yang menentang hadis Nabi, Nabi bilang, kalau kalian bangun dari tidur, apabila kalian bangun dari tidur, janganlah kalian mencelupkan kedua tangan kalian ke dalam ember, ke dalam bejana. Hendaknya kalian mencuci kedua tangan kalian qabla ayyaghsilahuma fil ina. Sebelum kalian masukkan, cuci dulu tangan. Kalau pakai ember, singkirkan embernya, cuci dulu tangan. Setelah cuci, baru kita ambil gayung. Kenapa? Karena Nabi mengatakan fa innahu la yadri aina batat yadu. Karena kalian enggak tahu di mana tangan kalian bermalam. Jadi ini silang pendapat di kalangan para ulama. Yang afdal, ya, dalam masalah ini kita tidak menyentuh jika tidak ada kebutuhan. Ya, ada kebiasaan orang memang sedikit-sedikit dia sentuh kemaluannya. Sebagian orang, mohon maaf ini, dia nggak tenang kecuali masuk tangannya di dalam. Ada juga tipe orang seperti ini, ya. Ya itu kebiasaan, jemaah. Itu bisa jadi kebiasaan tuh. Gara-gara sering memegang, akhirnya apa? Ketika sholat pun kebiasaan dia sambil memegang terus. Ini hati-hati, berbahaya sekali. Nanti kalau dia jadi penceramah, sampai ceramah pun itu begitu modelnya. Bagaimana kalau direkam itu? Itu bisa jadi nilai khusus dari para jamaahnya nanti. Jadi jangan, ini kebiasaan yang buruk yang seperti ini. Itu kebiasaan. Ada orang yang sering pegang-pegang telinga, sedikit pegang telinga. Sedikit pegang telinga. Ada orang yang sedikit pegang hidung. Ada orang yang sedikit kupas-kupas jerawatnya, sedikit pegang jenggotnya. Itu jadi kebiasaan itu. Jadi jangan. Ya. Itu akan terus-menerus kita ulang-ulangi nanti. Na'udzubillah. Kemudian yang ketujuh dari pembatal wudu yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, yaitu taghsilul mayyit, memandikan mayat. Jadi memandikan mayat menurut beliau itu membatalkan wudu. Hanya saja jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pendapat beliau ini dikritik oleh sebagian ulama. Kenapa? Karena memandikan mayat itu membatalkan wudu, dalilnya lemah. Ada hadis dari Nabi SAW, hadis yang datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Al-Baihaqi. Apa kata Nabi SAW? Man ghassala mayyitan falyatawadda. Barang siapa di antara kalian yang memandikan mayat. Dikatakan mayat itu kalau belum dimasukkan ke dalam keranda. Kalau masuk jenazah disebut dengan janazah, ya, janaiz.
Kalau misalnya belum dimasukkan ke dalam keranda, itu namanya mayat. Man ghassala mayyitan, siapa saja di antara kalian memandikan mayat, kata Nabi, falyatawadda, hendaknya dia berwudu. Perintah. Kata Nabi SAW, perintah, maka perintah, kata Nabi SAW, man ghassala mayyitan falyaghtasil. Afwan, ini salah sebut saya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memandikan mayat, hendaknya dia mandi. Kata para ulama, dia diperintahkan untuk mandi, berarti wudunya batal. Karena mandi itu tingkatan di atas, di bawahnya wudu. Mandi itu di atas. Kalau di atas saja sudah diperintahkan, berarti di bawah itu diperintahkan lebih-lebih lagi. Hanya saja hadisnya dilemahkan oleh sejumlah para ulama, ya. Hadisnya lemah. Jadi itu tidak diamalkan. Oleh karena itu, ya, diamalkan oleh para ulama ketika memandikan jenazah, maka mereka langsung sholat jenazah tanpa berwudu lagi. Kenapa? Karena memandikan mayat itu tidak membatalkan wudu. Makanya banyak kita lihat ya orang yang kalau sudah mandikan mayatnya sampai masjid wudu lagi, padahal sudah wudu di rumah. Maka inilah landasan hadisnya. Hanya saja hadisnya lemah. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedelapan yaitu murtad, ar-riddatu. Dari pembatal wudu yang terakhir yang beliau sebutkan di sini adalah ar-riddah, murtad. Ya. Murtad apa artinya? Orang yang keluar dari Islam itu namanya murtad. Tapi kalau orang keluar dari agama selain Islam masuk ke dalam Islam tidak dikatakan murtad. Dan murtad ini membatalkan wudu. Kenapa? Kenapa murtad membatalkan wudu? Karena Allah Azza wa Jal mengancam Nabi SAW. Apa kata Allah Azza wa Jal? Dalam surah Az-Zumar ayat 65. Allah katakan, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sungguh wahai Muhammad, betul-betul telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu. Lain asyrakta, jika engkau berbuat syirik wahai Muhammad satu kali saja, kata Allah, la yahbatanna amaluka, dan akan dibatalkan amal-amalmu. Engkau berbuat syirik satu kali saja wahai Muhammad, kata Allah, akan dihapuskan semua amalmu dan akan dianggap batal semua yang engkau kerjakan. Itu syirik akbar satu kali saja, sangat berbahaya sekali jemaah. Menghapuskan segala jenis amalan, Nabi Allah ancam dengan itu. Kata para ulama, kenapa Allah Azza wa Jal menyebutkan ya orang yang berbuat syirik itu membatalkan seluruh amal, ya? Karena syirik itu dosa yang paling besar yang Allah mengancam kepada orang-orang sebelum Nabi Muhammad, nabi-nabi dahulu dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diancam dengan itu. Dan kata para ulama, ya, Allah saja di dalam ayat ini menyebutkan akan batal dan terhapus semua amalnya. Dan termasuk amal itu adalah wudu. Kenapa orang murtad batal wudunya? Karena semua amalan orang murtad itu dihapus, tidak ada lagi amalnya. Kalau dia masuk Islam mulai lagi dari nol, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah Az-Zumar ini. Maka termasuk dari amalnya Allah hapus itu wudu. Wudu kan ibadah. Kalau Allah hapus berarti wudunya batal. Ya. Wa hiya tuhbitul a'mala kullaha, dan murtad itu membatalkan semua segala jenis amal. Baik itu amal ucapan, amal perbuatan. Baik itu amal yang zahir, batin. Baik itu amal yang nampak ataupun tersembunyi. Ini ma'asyiral muslimin azakumullah. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah membawakan 3 dalil, ya, 2 dari Al-Qur'an dan 1 dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan dalil dari 8 hal pembatal wudu yang beliau sebutkan. Kata beliau, liqaulihi ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Au jaa'a ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa." Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6, dari rentetan pembatal-pembatal wudu di antara adalah menyentuh wanita. Nah, ini dalilnya. Ya, aula mastumun nisa. Tapi sudah paham tadi ya, menyentuh wanita yang batalkan wudu itu adalah menyentuh dengan cara jima. Adapun mencium, memeluk itu tidak masalah, ya. Itu tidak masalah. Wallahu a'lam. Kemudian dalil yang kedua kata beliau, wasu'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pernah ditanya, ana tawaddau min luhumil ibil? Qala na'am. Ya, rawahu Muslim. Apakah kami berwudu ketika kami sudah selesai makan daging unta? Kata Nabi, iya. Itu dalil membatalkan wudunya makan daging unta. Ini hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis yang terakhir, hadis yang ketiga, beliau membawakan hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam At-Tirmidzi mensahihkannya. Qala fil khuffain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang permasalahan khuffain, 2 khuf, yaitu 2 sepatu yang boleh dipakai untuk salat dengan syarat-syarat yang telah berlalu kita sebutkan, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Boleh seorang mengusap di atas kedua sepatu. Kalau untuk mukim berapa hari usianya? Hah? Mukim 12 apa? 12 jam? Berapa jam?
Hah? Yaumin walailatin. Yaumun walailatun. Yauman walailatan. 1 hari 1 malam. 12 tambah 12. 24 jam. 24 jam. Bagi mukim. Walil musafir. Adapun bagi orang musafir. Maka 3 hari 3 malam. Jadi kata Nabi, kalian boleh terus mengusap dan tidak membukanya kecuali kalau junub. Adapun kalau ghaid, baul, naum, buang air besar, buang air kecil, tidur, itu semua ya cukup diusap, tidak mesti dibuka karena bukan termasuk hadas besar junub yang mewajibkan mandi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, Imam At-Tirmidzi mensahihkan hadis ini. Wallahu a'lam. Selesai dalam pembahasan ini, insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan masuk babun au babu ma yujibul ghusla wa sifatuhu, yaitu bab berkaitan dengan apa-apa saja yang mewajibkan mandi dan kaifiat tata cara mandi. Ya. Hadza huwa wa sallallahu sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada jemaah yang bertanya, fadhalu silakan. Ya, silakan Pak.